Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan Nurdin, NIDN 0009039306. Kebetulan saya merupakan salah satu dosen yang bertugas di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Borneo Utara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya salah satu mata kuliah yang saya ampu ialah mata kuliah Termodinamika 1 dengan kode TJ 322111. Kemudian untuk bobot mata kuliahnya itu sebesar 2 SKS dan diampu pada semester genap atau di semester 2. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Termodinamika 1 ini. Nah, Termodinamika 1 ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil atau dijalani oleh mahasiswa teknik mesin, karena mata kuliah termodinamika ini merupakan mata kuliah dasar sebenarnya untuk kita menganalisis di bidang mekanikal engineering. Nah, untuk itu mahasiswa yang memprogram mata kuliah ini itu disyaratkan harus lulus mata kuliah fisika 1. Nah, karena ini memang berhubungan dengan fisika. Kemudian adapun materi perkuliahannya itu meliputi tentang dasar-dasar dari termodinamika, kemudian ada tentang konsep energi atau pengertian energi, dan penjelasan singkat tentang penerapan ilmu termodinamika itu sendiri di lingkungan kita. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran di sini itu ada 5 ya untuk termodinamika 1. Yang pertama itu adalah mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian termodinamika itu secara mandiri. Nah, ini masuk ke ranah taraf sikap. Ya, kemudian lanjut bahwa yang kedua lagi mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis sains, aplikasi matematika rekayasa, dan beberapa prinsip rekayasa yang diperlukan untuk analisis di bidang termodinamika tentunya. Nah, ini merupakan masuk ke ranah tarafnya pengetahuan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengimplementasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang teknologi di bidang termodinamika. Nah, ini masuk ke ranah taraf kompetensi umum. Dan keempat adalah mahasiswa dapat mengimplementasikan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa di bidang termodinamika. Nah, yang keempat ini masuk ke ranah kompetensi khusus. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima, mahasiswa dapat menerapkan bekerja secara efektif baik secara individu maupun tim dalam menyelesaikan masalah rekayasa di bidang termodinamika. Nah, ini masuk ke dalam ranah kompetensi khusus. Oke, selanjutnya adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang ada di termodinamika 1 ini meliputi yang pertama adalah konsep dasar dari termodinamika yang memang terdiri dari pengertian tentang termodinamika, fenomena tentang hukum pertama termodinamika, kemudian penjelasan tentang kesetimbangan energi, penjelasan tentang beberapa dimensi, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke pengertian energi dan jenis-jenis daripada energi itu sendiri. Nanti di sini ada masuk beberapa bentuk energi, kemudian cara menganalisis energi. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat zat murni dan gas ideal. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih pandangan termodinamika terhadap beberapa sifat-sifat zat murni seperti sifat gas, padat, cair, ya. Dan juga di sini diajarkan bagaimana hukum gas ideal itu diterapkan ya untuk analisis termodinamika. Nah, kemudian selanjutnya ada yang keempat adalah analisis energi sistem tertutup. Nah, terutama ini sistem tertutup ya, di mana tentu di sistem tertutup itu ada energi yang bisa ditransfer. Nah,
Oke, akan tetapi massa di situ tidak dapat di transfer ya, karena ada sistem tertutup. Nah, kemudian yang kelima adalah analisis massa dan energi dari volume atur. Nah, kemudian yang keenam adalah hukum kedua termodinamika. Di mana hukum kedua termodinamika ini tentu menjelaskan tentang energi itu sendiri, ya, di mana energi ini tidak hanya secara kuantitas, tapi ada juga kualitasnya. Nah, kualitas energi yang dimaksud di sini adalah bahwa tidak semua energi itu bisa dikonversikan ke bentuk energi yang lain. Tentu ada yang namanya efisiensi. Kemudian yang terakhir adalah tentang entropi dan juga eksergi. Nah, entropi ini adalah suatu panas yang memang tidak dibutuhkan atau dibuang oleh sistem atau tidak lagi dimanfaatkan oleh sistem. Nah, sementara untuk eksergi adalah panas yang dibutuhkan oleh sistem tersebut untuk merubahnya dalam bentuk kerja. Oke. Dan untuk referensi acuannya, ya, acuan utamanya itu adalah di Thermodynamics and Engineering Approach edisi ke-10 karya dari Yunus Cengel dan kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk metode pembelajaran, adapun metode pembelajaran ini ada berpusat pada student centered learning. Ya, itu berpusat artinya melibatkan mahasiswa yang lebih banyak. Ya, jadi interaksi mahasiswa terhadap pembelajaran ini itu lebih banyak. Dan kemudian tidak lupa juga diterapkan teacher centered learning. Cuma memang proporsinya hanya sedikit, itu untuk dasar-dasar aja. Oke, kemudian selanjutnya kami menggunakan juga metode pembelajaran yang lain, itu berupa cooperative learning. Jadi antara dosen dan juga mahasiswa ketika melaksanakan pembelajaran itu secara kooperatif ya dilaksanakan ya. Jadi tidak ada yang tidak kooperatif ataupun tidak beretika. Kemudian selanjutnya metode yang digunakan dalam proses perkuliahan juga meliputi small group discussion dan juga problem based learning. Nah, small group discussion ini tentu kita di dalam kelas akan membentuk beberapa grup-grup kecil ya. Kemudian kita berdiskusi tentang perkuliahan kita. Misal tentang seperti tadi tentang energi dan jenis-jenis. Nah, kemudian untuk problem based learning kita akan memberikan contoh soal ya berupa problem tentunya. Kemudian adapun contoh langkah-langkahnya dalam menyelesaikan problem tersebut, yaitu dengan memberikan solusi dari problem sederhana tersebut. Oke, kemudian lanjut. Nah, mengenai interaksi pembelajaran di sini saya mengedepankan yang namanya komunikasi yang harmonis. Tentu mahasiswa bisa bertanya, bisa memberikan pendapat, kritik dan saran, dan pada saat itu juga saya akan menanggapi pendapat tersebut ataupun pertanyaan tersebut. Dan kemudian tidak hanya komunikasi yang harmonis ya yang bisa terjadi di dalam kelas, tapi di luar kelas juga bisa kita lakukan interaksi itu dengan memanfaatkan media sosial seperti grup WhatsApp. Kemudian selanjutnya sistem penilaian. Nah, ini yang terakhir adalah sistem penilaian. Nah, sistem penilaian dalam mata kuliah termodinamika 1 ini ada 3 bagian ya, 3 poin. Ada tugas yang berupa kuis ya, kemudian tugas-tugas sehari-hari, kemudian ada presensi dan lain sebagainya. Itu proporsinya adalah 30%. Nah, kemudian dilanjutkan yang kedua adalah penilaian tengah semester atau bisa disingkat sebagai PTS ya, bentuknya berupa ujian tulis maupun ujian lisan bisa dengan proporsi atau bobotnya 30%. Dan kemudian untuk yang terakhir adalah penilaian akhir semester atau PAS. Nah, itu dapat berupa juga sebagai ujian tulis maupun ujian lisan. Nah, itu dengan bobot 40%. Baik, demikian penjelasan terkait perkuliahan ataupun pembelajaran mata kuliah termodinamika 1 yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran berupa micro teaching dari materi kedua dari RPS mata kuliah yang saya ampu, yakni dengan metode pelaksanaannya berupa small group discussion dan problem based learning untuk soal latihannya. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah termodinamika 1 kita ya. Nah, ini pertemuan kedua, ini tentang energi ya, transfer energi dan analisis energi umum. Ya. Nah, apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu mendefinisikan konsep energi dan berbagai bentuk-bentuknya ya, seperti energi kalor dan juga kerja. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa nanti mampu mendefinisikan hukum pertama termodinamika, kesetimbangan energi, dan mekanisme transfer energi ke atau dari suatu sistem ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, referensi yang kita gunakan adalah Yunus Cengel ya, yang dimana di sini judulnya adalah Thermodynamics and Engineering Approach ya. Edisi ke-8, ada juga yang terbaru, ada edisi ke-10 ya, itu sama saja ya untuk tahun 2023. Nah, untuk daftar materi kita pada hari ini adalah yang pertama mengenai bentuk energi, yang kedua transfer energi berupa kalor, yang ketiga transfer energi berupa kerja, dan yang keempat adalah hukum pertama termodinamika. Kita lanjut dulu sedikit kuis ya. Nah, yang pertama apa definisi dari energi itu sendiri? Ada yang bisa jawab? Energi itu apa? Kalau bisa silakan raise hand ya. Nah, jadi energi itu ada yang mau jawab? Randy? Izin Pak, apakah suara saya kedengaran? Ya. Izin Pak, untuk dari definisi yang saya ketahui, energi itu adalah suatu kerja atau usaha yang bisa dimanfaatkan. Betul ya, itu mendekati. Nah, jadi sebenarnya energi itu bisa kita pandang sebagai kemampuan ya. Jadi kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Nah, itu suatu energi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai bunyi dari hukum pertama termodinamika ya, atau yang biasa dikenal sebagai apa? Hukum kekekalan energi, Pak. Nah, betul, hukum kekekalan energi. Dan yang ketiga adalah sebutkan beberapa jenis sifat dalam suatu sistem. Ada berapa sifat dalam suatu sistem? Nah, ya ada 2 ya, ada sifat ekstensif dan ada juga sifat intensifnya ya. Nah, kalau ekstensif tentu dia dipengaruhi atau dia bergantung pada bentuk ya atau wadah daripada suatu zatnya ataupun massa dan volume dari suatu zat ya. Kalau suatu zat tersebut dibagi 2, maka volume dan massanya juga akan terbagi 2. Nah, sementara kalau sifat intensifnya ya tidak terpengaruhi ya, seperti kayak tekanan, temperatur ya, dan densitasnya tentunya ya. Biarpun kalian bagi 2 bentuknya, maka temperaturnya tetap akan sama ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi, selanjutnya kita masuk ke beberapa bentuk energi ya. Nah, seperti yang tadi penjelasan saya tentang energi dan juga hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi ini tentu energi tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan ya, tetapi dapat diubah ke bentuk energi yang lain. Nah, di sini kalian lihat gambarnya ya. Di sini ada beberapa bentuk energi ya, ada energi nuklir, energi kimia, energi listrik, energi panas atau thermal, dan yang terakhir adalah energi magnetik. Ya, semua energi ini tentu kita pernah temui ya. Pertama energi nuklir ya, untuk pembangkit energi. Kemudian selanjutnya ada energi kimia ya. Bisa energi kimia untuk menghasilkan listrik yaitu fuel cell, ada energi listrik yaitu untuk ini kipas ya. Kemudian ada thermal energi, kompor listrik bisa, kompor bahan bakar bisa, dan juga ada magnetic energi yang biasa kita lihat pada motor listrik ya, motor induksi.
Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, ini adalah ada video ya, bisa kita lihat nanti ya. Saya putar. Oke, demikian videonya ya. Nah, kalian selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Videonya terputar ya. Iya Pak, terputar. Energy is used to overcome the force of gravity. You lose energy, but the roller coaster gains potential energy. Oke, demikian adalah contoh-contoh daripada suatu energi ya. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya ada dikenal sebagai makroskopik energi ya. Itu berupa energi kinetik dan juga energi potensial ya. Nah, seperti yang di video tadi bahwa roller coaster itu ada energi kinetik, memanfaatkan energi kinetik untuk naik ke puncak, sehingga di puncak energi kinetiknya dihilangkan, maka di situ terjadi energi potensial ya di situ. Nah, kemudian dia proses proses meluncurnya juga ya di rel tersebut itu menghasilkan energi kinetik ya, dari energi potensial ke energi kinetik itu secara makroskopik ya, atau secara lebih skalanya lebih ini lebih bisa kita lihat dampaknya. Kemudian untuk mikroskopik energi itu lebih mikro lagi ya, lebih spesifik lagi, biasanya itu disebut sebagai internal energy atau energi yang terkandung di dalam suatu zat. Nah, ada di sini kita lihat beberapa rumusnya ya. Untuk kinetic energy itu ada massa, melibatkan suatu massa ya. Ini melibatkan suatu massa dikali dengan kecepatan V itu ya. Nah, kecepatan kuadrat dibagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah kilojoule. Nah, sementara untuk potensial energi, massa dikali dengan gravitasi dikali dengan elevasinya ya. Nah, itu menghasilkan kilojoule. M, G gravitasi, percepatan gravitasi, Z itu adalah elevasinya ya. Nah, untuk yang di bawah ini K kecil ya, E kecil ini adalah kinetik energi secara spesifik per massanya ya, per kilogram massa. Oke, sama juga potensial energinya per kilogram massanya ya. Energi per kilogram massa itu yang disebut sebagai energi spesifik ke massanya ya. Dan kemudian ada total daripada suatu energi. Nah, jika suatu sistem tersebut bekerja, ada internal energinya, ada kinetik energinya, ada potensial energinya, maka keseluruhan energi totalnya itu harus dijumlahkan ya. Nah, untuk yang di bawah ini sama ya, penjumlahan, tapi dia lebih ke penjumlahan energi spesifik. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Izin bertanya. Ini kan di sini ada energi potensial, ada energi kinetik dan energi potensial dan internal energi Pak. Dari ketiga tersebut Pak, itu apa perbedaannya Pak dari masing-masing energi tersebut Pak? Oke, bagus ya pertanyaan dari Mas Arda ya. Jadi energi kinetik itu tentu perbedaannya adalah dia memiliki kecepatan. Jadi massa tersebut memiliki kecepatan tentunya. Artinya dia bergerak ya. Nah, sedangkan untuk energi potensial ya, dia berada di posisi suatu ketinggian ya. Baik itu diam, nah itu sudah menjadi potensi, energi potensi. Nah, sementara untuk internal energi itu biasanya berupa sebagai energi kalor ya. Misal suatu air ya, dia panas, nah itu berarti ada perubahan internal energi yang terjadi ya di dalam suatu air tersebut. Bagaimana saudara Arda? Paham? Baik Pak, paham Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaannya kita lanjut. Kemudian ini adalah mechanical energy ya. Nah, mechanical energy ini merupakan bentuk energi yang dapat dikonversi menjadi mechanical work ya. Di sini ada tulisan mechanical work ya. Nah, tentu menggunakan alat ya. Nah, alatnya yang disebut sebagai turbin ya. Contoh pada gambar di sini ada turbin air. Nah, jadi nanti dari air ini karena memiliki potensial ya, kemudian dia mengalir menuju turbin, oke, dengan tentu energi kinetiknya ya, nanti akan merubah turbin sehingga menjadi energi mekanikal ya, mechanical work namanya ya, kerja mekanis untuk merubah generator. Oke, sampai sini paham? Paham Pak. Oke, kita lanjut ya.
Nah, selanjutnya ada energi transfer dengan menggunakan panas ya, melalui panas. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa panas itu merupakan bentuk dari suatu energi yang ditransfer antar dua sistem dengan syarat perbedaan temperatur ya, temperatur difference. Oke. Nah, tentu satuan daripada energi panas sama ya, kilojoule tentunya atau joule ya. Nah, ini untuk spesifiknya dinotasikan sebagai Q kecil ya. Kalau untuk secara energi panasnya keseluruhan itu Q besar ya. Oke, seperti itu. Nah, ini spesifik terhadap massanya. Nah, jadi syarat untuk terjadinya perpindahan panas atau perpindahan energi melalui panas itu adalah perbedaan temperatur. Nah, kemudian jika prosesnya terjadi adiabatik berarti tidak ada transfer panas dari sistem ke lingkungan ya, karena prosesnya adalah isolasi. Oke, nah dalam heat transfer tentu ada 3 ya, ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, konduksi itu tentu adalah cara panas berpindah dari partikel yang lebih energik ke partikel yang kurang energik, yang tentu partikel tersebut berdekatan. Oke, kemudian untuk konveksi itu adalah cara panas berpindah antara permukaan padat dan fluida yang berdekatan, ya, oke, yang bergerak tentunya, dan merupakan efek gabungan dari konduksi dan gerakan fluida. Oke, yang terakhir adalah radiasi atau cara panas berpindah akibat dari emisi gelombang elektromagnetik. Di sini syaratnya radiasi adalah gelombang elektromagnetik. Oke, sampai sini paham? Oh, paham? Kita lanjut. Paham. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada juga energi transfer ya, melalui kerja ya. Oke, jadi energi transfer ini melalui kerja tentu terkait dengan force acting-nya ya, atau gaya yang beraksi ya melalui sebuah jarak ya, tentunya ada gaya ya. Nah, salah satu daripada energi transfer by work adalah electrical work ya. Nah, bisa kita lihat pada oven ya. Nah, oven itu ada electrical worknya. Nah, gaya yang beraksi di sini adalah gaya listriknya ya. Oke, jadi tentu gaya listrik tersebut kita lihat dalam bentuk sistemnya ada di gambar energi listriknya, maka tinggal kita kalikan tegangan kali dengan arus seperti yang terlihat di figur 227. Kemudian ada yang disebut sebagai kerja mekanikal. Nah, kerja mekanikal ini tentu menghasilkan perpindahan ya, atau biasa kita sebut sebagai usaha ya. Usaha tentu di fisika 1 kita pelajari sama dengan gaya dikali dengan jarak, berarti ada perpindahan. Nah, kemudian untuk kita di mechanical engineering biasa kita temui itu adalah shaft work. Nah, atau kerja shaft. Nah, ya kan, kerja poros nih. Nah, tentu poros itu dia berputar ya. Nah, kerja poros itu bisa dinotasikan sebagai torsi ya. Nah, tentu torsi itu adalah gaya dikali dengan jaraknya ya, R-nya, radial daripada si shaft-nya. Oke, kemudian di situ untuk melihat kerjanya, maka kerjanya itu akan ini dikenakan fungsi dari torsi dan juga jumlah putaran, RPM-nya. Nah, tentu untuk mengukur RPM ini ya kita ada alatnya ya, oke, untuk mengukur putaran shaft-nya ya, itu berupa tachometer kan. Contoh problem, kita menghitung kerja shaft ya dari power transmission sebuah mobil ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini ditentukan power transmission mobil itu memiliki torsi 200 Newton meter dan putaran daripada shaftnya itu sekitar 4000 RPM ya. Nah, itu tinggal kita masukkan rumusnya 2pi dikali dengan jumlah putaran 4000 dikali dengan torsinya 200 sehingga menghasilkan 83,8 kW kerja daripada shaftnya atau setara dengan 112 horsepower. Nah, itu ya, jadi ada torsi dan juga putaran. Kita lanjut lagi. Nah, ini tentang analisis ya, analisis energi menggunakan hukum pertama termodinamika ya, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga
dimusnahkan. Jadi energi itu tidak mungkin kita pakai 100 kilojoule kemudian keluarnya 200 kilojoule, tidak mungkin ya. Nah, kalau berkurang bisa di bawah 100 kilojoule. Itu bisa ya. Nah, seperti contoh di gambar ini ya. Panas yang masuk air ini ya 15 kilojoule itu panas yang masuk, yang diserap oleh air ya itu sekitar 12 kilojoule, dan yang dibuang oleh sistem adalah 3 kilojoule. Nah, sehingga kalau kita totalkan 12 tambah 3 adalah 15 kilojoule. Jadi tidak bisa kurang, tidak boleh lebih ya. Nah, nanti kalau di sini 4 kilojoule loh, kok bisa dia 16. Nah, gitu ya. Oke, begitu pula sebaliknya ya. Kalau memang sistemnya adiabatik, artinya tidak ada panas yang keluar, ya sejumlah energi yang masuk 5 kilojoule, yang di sistem juga pasti 5 kilojoule. Nah, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tentang konsep dari hukum pertama termodinamika. Ada? Nah, kalau untuk sistemnya sendiri, perubahan energi pada suatu sistem ya tinggal energi akhir dikurang dengan energi awalnya ya, atau energi input dikurang dengan energi output ya. Bisa lihat kursor saya kan? Bisa, Pak. Kita lanjut. Nah, ini mekanisme untuk energi transfer ya. Ada heat transfer, ada work transfer tadi, dan juga ada massa flow ya, atau aliran massa. Nah, bisa kita lihat ya, untuk analisis kontrol volumenya tentu ada massa yang masuk, ada massa yang keluar. Nah, energi panas ataupun energi kerja bisa keluar masuk dalam suatu sistem kontrol volume ya. Maka untuk menganalisisnya tentu kita harus menjumlahkan dulu berapa energi yang masuk dan berapa energi yang keluar ya, sehingga kita masukkan ke suatu sistem hukum pertama termodinamika bahwa E in ya, energi yang masuk dikurang dengan energi out adalah delta energi yang berubah pada suatu sistem. Nah, misalnya gitu ya. Jadi ini semua dipertimbangkan ya, Q yang masuk, Q yang keluar, W yang masuk dan W yang keluar, massa yang masuk juga dan massa yang keluar. Oke. Satuannya adalah bisa jadi watt dan juga bisa jadi joule. Oke. Nah, tergantung kalau kita melibatkan waktu, maka dia jadi watt ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, di sini ada ringkasan, ini yang terakhir ya. Nah, di sini ada ringkasan tentang materi kita hari ini, yaitu di mana jumlah semua bentuk energi suatu sistem disebut energi total yang terdiri dari energi internal, kinetik, dan potensial. Kemudian ada energi mekanik yang didefinisikan sebagai bentuk energi yang dapat diubah menjadi kerja mekanik. Dan yang ketiga adalah jika perpindahan energi disebabkan oleh perbedaan suhu antar sistem tertutup dan sekelilingnya, maka itu disebut sebagai kalor. Nah, untuk berbagai bentuk kerjanya bisa kita lihat ada kerja elektrik dan juga ada tadi kerja shaft ya. Nah, kalau kerja elektrik V-nya ya tegangan dikali dengan arus dikali dengan perbedaan waktu ya. Nah, kalau untuk shaft work-nya ada kerja shaft sama dengan 2pi dikali dengan N jumlah putaran dikali dengan torsi. Bentuknya tugas kelompok ya. Nah, yang sesuai saya bagikan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada macam-macam bentuk energi. Kalian buat resumenya. Poinnya adalah macam-macam bentuk energi, mekanisme transfer energi berupa kalor, dan mekanisme transfer energi berupa kerja, serta hukum pertama termodinamika yang diaplikasikan untuk kesetimbangan energi. Ya. Nah, dengan keterangan pengumpulan tugasnya di pertemuan selanjutnya. Ya. Ini materi pertemuan berikutnya. Kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat zat murni dan gas ideal. Tapi terlebih dahulu kita akan mereview juga kembali materi kita hari ini di minggu depan. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.